Bapak Uskup, saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini 7 Oktober kita menyambut peringatan wajib Santa Pramaria Ratu Rosari. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami diantar kepada kebangkitan mulia. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas dan Titus pun kubawa serta. Aku pergi ke sana berdasarkan suatu pernyataan. Di sana aku membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jangan sampai dengan percuma aku telah berusaha. Pada kesempatan itu aku berbicara tersendiri dengan orang-orang yang terpandang. Mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus bagi orang-orang bersunat. Maka mereka menjadi yakin. Sebab sebagaimana Tuhan telah memberi Petrus kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, demikian pula ia memberi aku kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tak bersunat. Mereka pun menjadi yakin mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan daku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Semua setuju bahwa kami pergi kepada orang-orang yang tak bersunat, sedangkan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka hanya minta agar kami tetap mengingat orang-orang miskin. Dan hal itu sungguh-sungguh kuusahakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku terus terang menentang dia karena ia salah. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Juga orang-orang Yahudi lain ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Friend, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita,
dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu, kita akan berseru Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita menyambut peringatan wajib Santa Pramaria Ratu Rosari. Berbicara tentang rosario, di sini saya membawa seuntai rosario, kiranya kita semua umumnya sudah punya juga. Berbicara tentang rosario atau tentang doa rosario, kepada kita diberikan 4 macam peristiwa Alkitabiah. Peristiwa Alkitabiah untuk kita renungkan dalam rosario kita. 4 macam peristiwa yang saya maksud itu adalah peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa terang atau peristiwa cahaya. Nah itu 4 macam peristiwa Alkitabiah yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan dalam doa rosario kita. Yang dominan dalam doa rosario kita ini adalah permenungan karya penebusan, karya keselamatan dari Yesus yang kita laksanakan bersama dengan Bunda Maria. Berkenaan dengan bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 1-4. Saya merenung dan akhirnya saya mencoba untuk mengusulkan. Saya mengusulkan satu peristiwa lagi di luar 4 peristiwa yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi usulan saya ini sebutkanlah peristiwa yang kelima. Kalau tadi sudah kita kenali peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa terang. Dan usulan saya ini saya namakan peristiwa Bapa kami.
Mengapa saya merenung dan mengusulkan ini? Ternyata dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu menyajikan 5 pokok. 5 pokok yang hendaknya senantiasa dipanjatkan dalam tiap doa kita. Dan 5 pokok tadi yang langsung dari doa Bapa kami itu saya coba untuk dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa rosario kita. 1. Peristiwa dimuliakanlah namamu ya Tuhan. Kita diajak memuliakan, menguduskan nama Tuhan. Yang pertama. Lalu yang kedua, datanglah kerajaanmu dan sertailah kami ya Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, berilah kami rezeki atau makanan kami yang secukupnya ya Tuhan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ampunilah kami ya Allah, sehingga kami dekat denganmu dan dengan sesama kami. Yang keempat, kita diajak untuk mohon ampunan pada Tuhan. Lalu yang kelima, jauhkanlah, bebaskanlah kami dari pencobaan. Jauhkanlah, bebaskanlah kami dari hukuman yang kekal. Nah, ini usulan dari saya yang kiranya 5 permenungan dari doa Bapa kami ini semakin memperkaya kesempatan kita untuk sebutkanlah memvariasi bagaimana hidup kita diisi dengan rosario. Bisa dengan peristiwa gembira, peristiwa mulia, peristiwa sedih, peristiwa terang, dan tadi saya menambahkannya dengan peristiwa dari Bapa kami. 5 pokok dari Bapa kami ini, sungguh, kalau kita renungkan demikian mendalam, demikian akrab juga dengan kehidupan kita. Kembali berbicara tentang doa rosario. Berbicara dengan doa rosario, saya akan bersharing. Saya akan menceritakan apa yang saya kagumi. Ada satu yang saya kagumi dari ayah dan ibu saya. Yang saya kagumi adalah ayah dan ibu saya itu rajin banget rosario. Rajin banget rosario. Sejak saya kecil, mungkin belum sekolah dulu, sampai beliau mengakhiri hidupnya rajin terus doa rosario. Haruno kecil sampai saya sendiri kalau ada kesempatan cuti waktu itu pulang kampung, yang saya lihat ayah saya itu selalu doa di ruang depan, di ruang tamu. Always di situ, kursinya juga itu. Itu yang dilakukan oleh beliau. Tiap jam 6 sore selalu sudah duduk situ dan rosario di situ. Sedangkan Simbo atau ibu saya, kalau mengadakan rosario beda tempat. Dia disebutnya di ruang tengah, di ruang keluarga. Dan mendoakannya biasanya tengah malam, menjelang tidur. Saya mencermati apa yang mereka lakukan. Dan kebetulan memang kami keluarga Katolik yang sangat Katolik itu saya rasakan. Saya melihat ternyata ayahku, ternyata ibuku akrab sekali dengan rosario itu. Hasil kesimpulan buahnya ada. Hasil kesimpulan buahnya ada adalah rupanya rosario inilah yang membuat mereka kokoh menjadi pribadi, kokoh menjadi seorang ayah, kokoh menjadi seorang ibu, kokoh menjadi orang tua. Karena apa? Beliau, orang tua saya itu dianugerahi 10 orang anak. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Mungkin yang buat beliau-beliau itu komit dan konsisten, kokoh. Karena hidupnya diwarnai doa. Salah satunya doa rosario itu. Selain tentu doa pagi bersama, doa malam bersama. Doa rosario mereka daraskan tiap hari.
Ini kiranya juga menjadi permenungan kita. Iya ya, kalau mereka sudah berhasil memetik buahnya, hikmahnya dari doa rosario, mari kita pun mencoba. Selamat berdoa rosario di bulan Oktober ini. Tidak hanya di bulan Oktober ini, kapanpun dan bahkan juga dimanapun. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan Ekaristi pada peringatan Santa Maria Ratu Rosario ini. Semoga kami bisa menghayati kehidupan sebagaimana permenungan Alkitabiah dari peristiwa-peristiwa Rosario, sehingga iman kami pun senantiasa disuburkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga siapapun, entah pribadi maupun bersama, dan juga dalam kelompok-kelompok umat beriman yang berdevosi rosario, Engkau bimbing terus untuk setia dalam doa mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.